Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, wal afiyah, kemudian nikmat waktu luang. Di siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di tempat ini dan sama-sama dalam rangka untuk mengkaji agama Islam, dalam rangka sama-sama untuk mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan ini adalah merupakan pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tema kita kajian siang hari ini adalah konsisten itu adalah sesuatu yang sulit. Kita tahu bahwa dalam kehidupan seorang manusia di dunia ini banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Entah itu aktivitas berupa pekerjaan, ya, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Begitu juga aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan apa? Kehidupan, ya, berteman dan bersosial. Dan terkadang di dalam kita beraktivitas itu sangat sulit sekali untuk bisa konsisten. Sebagai contoh saja misalnya di dalam kehidupan pekerjaan kita. Ada sebagian orang yang di dalam bekerja dia tidak bisa konsisten mempertahankan satu pekerjaan tetapnya. Kadang dia gonta-ganti pekerjaan. Begitu juga terkadang di dalam kehidupan berumah tangga juga seperti itu. Ada sebagian orang yang dia tidak bisa konsisten di dalam menjaga kehidupan rumah tangganya. Sehingga pada akhirnya terjadilah perceraian antara suami istri misalnya, atau misalnya terjadi hubungan yang tidak baik, hilangnya kasih sayang dan rasa cinta misalnya di antara orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya. Atau misalnya di dalam kehidupan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalnya ketika seseorang, ya, melakukan suatu aktivitas ibadah, sulit bagi seseorang untuk mempertahankan satu ibadah dengan terus-menerus. Misalnya mempertahankan sholat malam setiap hari, ya, itu adalah sesuatu yang sulit. Bahkan ibadah yang wajib saja terkadang kita sulit untuk mempertahankannya. Ya, sebagai contoh misalnya sholat subuh, ya, untuk mengerjakan sholat subuh tepat waktu setiap hari itu sangat sulit, ya. Kadang-kadang kita bangunnya terlambat, kadang-kadang kita kesiangan, ya. Pas kesiangan matahari ternyata udah terbit, baru sholat subuh, udah gitu dijamak sama duha lagi. Berbahaya yang seperti ini. Oleh karena itu dibutuhkan apa? Konsistensi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah. Di dalam hadis juga banyak sekali perintah. Dan kalau kita perhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati ternyata perintah yang paling sulit itu bukanlah salat. Ya. Perintah Allah yang paling susah itu bukan zakat, bukan puasa, bukan pergi haji. Tapi ternyata perintah yang paling sulit itu apa?
Perintah yang paling sulit itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 112. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Maka istiqomahlah kamu. Ya, istiqomahlah kamu. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu pada apa-apa yang diperintahkan atasmu. Ya. Dan terhadap orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Ternyata kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan perintah yang sangat sulit untuk dilakukan. Ya, yaitu apa? Mempertahankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, konsisten di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang paling sulit. Ya. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW meminta wasiat, "Ya Rasulullah SAW, ausini." Kata sahabat ini, "Wahai Rasul SAW, berikan aku wasiat." Maka kemudian Rasul SAW berwasiat kepadanya untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairuk." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kepadaku suatu ajaran, suatu perkataan dari sekian banyak ajaran Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selainmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Rasulullah SAW berwasiat kepada orang ini, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqomahlah di atas keimanan itu. Dan dalam sejarah disebutkan ada seseorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Ya, di dalam sejarah dicatat ada seseorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi, dia termasuk ulama kontemporer dulu. Ya. Ketika masih hidup, dia adalah salah satu orang yang mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Abdullah Al-Qasimi adalah seorang ulama yang pernah menuliskan sebuah karya, sebuah kitab yang sangat fenomenal, dan kitab ini bahkan dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama yang lainnya, terutama ulama kontemporer. Banyak para ulama yang berpesan kepada para penuntut ilmu untuk membaca kitab ini. Judul kitabnya adalah As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Sebuah kitab yang berisi bantahan terhadap paham ateis. Tapi Abdullah Al-Qasimi kemudian ternyata terkena fitnah. Ya. Kemudian pada akhirnya Abdullah Al-Qasimi ini meninggal dalam keadaan ateis. Ya, Abdullah Al-Qasimi ini meninggal dalam keadaan ateis, tidak percaya Tuhan. Padahal kitab-kitabnya yang beliau tulis itu, kitab-kitabnya adalah kitab-kitab yang memerangi pemahaman ateis ini. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Abdullah Al-Qasimi terkena fitnah. Ya, fitnah pemahaman, fitnah pemahaman-pemahaman yang menyimpang, fitnah pemahaman-pemahaman yang sesat. Kemudian pada akhirnya Abdullah Al-Qasimi meninggal dalam keadaan ateis. Ya. Maka kita harus perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 94. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Maka
langkah mereka pun tergelincir setelah tadinya kokoh. Langkah mereka pun tergelincir setelah tadinya mereka kokoh di atas kebenaran. Apa faedah dari cerita ini? Faedah dari cerita ini adalah bahwa hendaknya kita berhati-hati dari pemahaman-pemahaman yang membuat kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua apa? Hendaknya kita tetap memohon keteguhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang terhadap agama ini. Karena buktinya seorang Abdullah Al-Qasimi yang dia tadinya adalah seorang ulama yang mengajarkan akidah yang benar, cara beragama yang benar, kemudian terkena fitnah, lalu kemudian dia mati dalam keadaan ateis. Ya, maka kita tidak boleh merasa aman. Kita tidak boleh merasa aman dari fitnah. Dan kita tidak boleh ujub terhadap diri kita sendiri. Kita tidak boleh membanggakan diri sendiri dengan mengatakan bahwa alhamdulillah saya telah berhijrah misalnya dari suatu keburukan, saya telah hijrah kepada jalan yang baik. Dan saya pasti selamat. Jangan merasa aman seperti itu. Ya, karena belum tentu setelah kita berhijrah kita bisa mempertahankan kondisi kita saat kita sudah berhijrah. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, buat ahlul istiqamah, bagi ahlul istiqamah, yang lebih sulit adalah mempertahankan ya petunjuk atau hidayah setelah mendapatkannya. Itu yang paling sulit. Buat ahlul istiqamah, bagi ahlul istiqamah, yang paling sulit adalah mempertahankan hidayah. Ya. Bertahan setelah berhijrah daripada mendapatkan hijrah tersebut. Ya. Dan ini tantangan buat kita. Setelah kita berusaha untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hijrah itu apa, Pak? Hijrah itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhkan, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mempertahankan hidayah setelah kita berhijrah itu lebih sulit daripada mendapatkannya. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh membanggakan diri kita, ujub terhadap diri kita dengan banyaknya amal yang kita kerjakan. Ya. Dengan hijrah yang telah kita lakukan. Ya. Apalagi kalau sampai kita merendahkan orang-orang yang belum berhijrah. Apalagi kalau sampai kita meremehkan orang-orang yang belum berhijrah. Siapa yang tahu akhir kehidupan kita? Sebagaimana Abdullah Al-Qasimi. Ya. Belum tentu akhir kehidupan kita baik, dan belum tentu akhir kehidupan orang-orang yang belum berhijrah itu buruk. Bisa jadi ternyata kita tergelincir saat kita berusaha istiqamah, ternyata kita tergelincir, kemudian kita mati dalam keadaan seperti itu. Akhirnya kita su'ul khatimah. Dan belum tentu orang yang belum berhijrah itu mati dalam keadaan yang buruk. Siapa tahu suatu saat mereka melakukan kebaikan dan kemudian dia mati di atas kebaikannya tersebut. Pada akhirnya dia yang masuk surga, kita yang masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dulu pernah ada rajulun qatala tis'an wa tis'ina rajul. Dulu pernah ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Maka kemudian dia datang kepada ahli ibadah. Dan dia bertanya kepada ahli ibadah ini, apakah masih ada kesempatan taubat untukku? Karena dia mau bertaubat. Kata si ahli ibadah, tidak ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Kamu termasuk penduduk neraka, kata si ahli ibadah ini. Maka dibunuhlah si ahli ibadah ini, maka genaplah orang ini telah membunuh 100 jiwa.
Maka kemudian dia tidak berputus asa, dia cari orang lain. Kemudian dia berjumpa dengan ahli ilmu, orang yang berilmu. Dia bertanya kepada ahli ilmu ini, apakah masih ada kesempatan taubat bagiku? Kata si ahli ilmu, tentu masih ada kesempatan taubat bagimu. Tinggalkanlah daerahmu ini, pergilah ke daerah yang lain, ya, kemudian lakukanlah kebaikan bersama orang-orang yang ada di sana. Di tengah perjalanan, ketika dia mau berhijrah, ternyata dia meninggal dunia. Kemudian dua malaikat berselisih. Apakah orang ini menjadi penduduk neraka atau orang ini menjadi penduduk surga? Kenapa? Karena orang ini belum melakukan satu kebaikan, sedikit pun juga. Ya. Tapi kata malaikat yang ingin memasukkan, ya, atau ya, malaikat yang ingin menjadikan orang ini sebagai ahli surga mengatakan bahwa orang ini sudah ada niat untuk melakukan kebaikan dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Fahadha bainahuma, kata Rasulullah SAW. Maka diukurlah jaraknya. Mana yang lebih dekat? Apakah lebih dekat kepada negeri tujuan dia bertaubat atau lebih dekat kepada negeri asalnya? Ternyata orang ini meninggal di tempat yang lebih dekat kepada tujuan, negeri tujuan untuk dia bertaubat kepada Allah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini termasuk penduduk surga. Siapa yang bisa menyangka? Tapi bukan berarti kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Kita harus ada usaha untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling sulit adalah setelah berhijrah. Bukan ketika kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih sulit adalah ketika kita sudah berhijrah, kemudian bisa konsisten di dalam kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh agama Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat kebaikan seumur hidup adalah suatu keharusan bagi orang yang beriman. Sebagaimana hidup ini adalah kumpulan hari-hari. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ya ibn Adam, innaka anta ayyam. Kullama dhahaba al-yawm, dhahaba ba'du." Wahai anak Adam, wahai manusia, kalian itu adalah ibarat kumpulan hari. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, wahai anak Adam, wahai manusia, kalian itu adalah ibarat kumpulan hari-hari. Setiap ada hari yang berlalu, maka akan ada juga yang pergi sebagian dari dirimu. Ngerti maksudnya? Artinya kesempatan kita atau waktu kita di dunia ini akan semakin berkurang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang beriman dengan cara hendaknya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Agama Islam itu terdiri dari dua perkara ini saja, enggak lebih. Kalau kita perhatikan agama Islam, maka agama Islam itu hanya terdiri dari dua perkara. Yang pertama apa? Agama Islam itu terdiri dari perintah. Ya. Perintah di dalam agama Islam itu banyak. Ada perintah untuk bertauhid kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ada perintah untuk mengerjakan sholat, ada perintah untuk mengeluarkan zakat, ada perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, ada perintah untuk pergi haji ketika mampu. Tapi agama Islam bukan hanya berisi perintah saja. Agama Islam juga berisi larangan-larangan. Ada perkara-perkara yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian buat kita. Kenapa disebut ujian? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapakah di antara kita yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan-larangan tersebut. Ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tahu ya bahayanya sesuatu, tetapi Allah tetap menciptakannya, itu adalah sebagai ujian buat kita. Bisakah kita menjauhkan sesuatu yang buruk itu? Misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang zina.
Kenapa zina dilarang? Karena ketika terjadi perzinahan, lalu kemudian ya lahir anak dari hasil perzinahan ini, maka nasabnya tidak akan jelas. Ya, nasabnya tidak akan jelas. Nasabnya tidak bisa disambungkan kepada ayah biologisnya, tidak bisa. Dan ini terjadi di negara-negara yang menghalalkan, melegalkan perzinahan. Ya, membolehkan perzinahan, dan perzinahan terjadi di mana-mana. Sehingga pada akhirnya ketika seorang anak lahir dari seorang wanita, ketika itu tidak jelas nasabnya akan disambungkan ke siapa. Dan ini terjadi di masa jahiliyah. Ketika perzinahan itu merajalela pada masa itu. Maka kemudian datanglah Islam dengan mengharamkan perzinahan. Tapi bukan berarti Islam tidak memberikan solusi. Islam memberikan solusi untuk manusia ketika mereka harus melampiaskan nafsu biologisnya di tempat yang halal, yaitu dengan cara pernikahan. Ya. Ternyata ada hikmah. Kenapa Allah melarang suatu perbuatan? Begitu juga misalnya minum khamar. Allah melarang khamar. Kenapa khamar itu dilarang? Karena ketika seseorang minum khamar, akan hilang akalnya. Ya, dia tidak bisa berpikir sehat. Dia tidak bisa sadar ketika minum khamar. Makanya Allah Subhanahu wa taala larang. Dan kalau kita perhatikan, khamar itu larangannya bertahap. Sampai pada akhirnya ada satu kejadian ketika khamar belum dilarang dengan tegas, ya, ada seseorang yang mengerjakan sholat setelah minum khamar. Ternyata bacaan sholatnya apa? Berulang-ulang, terulang-ulang, salah terus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala antum a'biduna ma a'bud. Terus seperti itu. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengharamkan khamar. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini sebagiannya kita tahu ada hikmahnya, sebagian tidak ada. Atau kita tidak tahu apa itu hikmahnya. Namun satu hal yang pasti, kenapa Allah melarang sesuatu padahal sesuatu itu adalah Allah sendiri yang menciptakannya? Adalah sebagai ujian buat kita. Bisakah kita meninggalkan? Meskipun kita nggak tahu kenapa hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu. Meskipun kita nggak tahu hikmahnya. Ya. Maka disinilah kita membutuhkan konsistensi. Selama kita masih hidup di dunia ini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Islam itu sendiri berisi dua perkara, berisi perintah, berisi larangan. Ya, yang kata Rasulullah SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang atas kalian maka tinggalkanlah semuanya, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampunya. Ya. Nah, dibutuhkan konsistensi untuk bisa menjalankan Islam agar supaya kita selamat dunia akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana agar kita bisa mati dalam keadaan Islam? Caranya, dan satu-satunya cara adalah kita konsisten, istiqamah di atas Islam itu, di dalam beragama, ya, di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan keimanan dan konsekuensi-konsekuensinya. Caranya agar kita bisa mewujudkan firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun," dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Caranya dan satu-satunya cara adalah kita harus istiqamah, harus konsisten di dalam beragama dan di dalam menjalankan syariat Islam ini. Namun
Sebagaimana kita katakan tadi bahwa istiqomah adalah sesuatu yang sulit. Ya, istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat susah sekali untuk dilaksanakan. Kenapa? Paling tidak ada satu sebab kenapa seseorang itu akan sulit untuk istiqomah. Yaitu karena ada sebab-sebab seseorang terjerumus ke dalam maksiat. Dan faktor yang paling besar seseorang itu terjerumus ke dalam maksiat adalah karena apa? Karena godaan syaitan. Yang mana iblis laknatullahi alaihi sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan manusia dari jalan yang lurus. Ya. Setiap orang pasti akan digoda. Bahkan orang yang beriman sekalipun dia pasti akan digoda oleh siapa? Syaitan. Agar orang tersebut jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Maka aku akan mendatangi mereka, kata iblis. Ketika iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ya, maka iblis meminta kepada Allah satu hal, agar umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Lalu kemudian Allah mengabulkannya, dan kemudian iblis bersumpah akan mendatangi manusia dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan dari bawah, sehingga hanya sedikit di antara manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu di surat Al-A'raf. Ya, bisa antum lihat di surat Al-A'raf, yaitu di ayat 14 dan seterusnya. Ya. Di ayat ke-14 dan seterusnya. Paling tidak sampai ayat 17 kalau antum ya bisa lihat di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis berkata, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Qal, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Iblis berkata, "Ya Allah, tangguhkanlah umurku sampai hari dibangkitkan." Qala innaka minal munzirin. Allah kabulkan. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menganggapku sebagai sesat, maka sungguh aku akan menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ini janji iblis. Ya, ini janji iblis. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iblis berjanji akan menjauhkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Ya. Maka istiqomah itu sulit. Meskipun kita adalah orang yang beriman. Meskipun kita adalah orang yang baik di dalam beragama, istiqomah itu sulit. Ya. Oleh karena itu, ada beberapa kiat yang diajarkan oleh para ulama agar kita bisa istiqomah. Yang mudah-mudahan kiat-kiat ini bisa kita jalankan. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama, hendaknya kita berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ya. Memahami dan mengamalkan ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu itu adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan memudahkan jalan dia kepada surga. Jadi dengan menuntut ilmu syar'i, kita akan mengenal apa perintah Allah dan apa larangan-larangannya. Ya, kita akan tahu mana yang perintah, mana yang larangan. Sedangkan kalau kita tidak menuntut ilmu syar'i, bisa jadi yang perintah Allah kita anggap sebagai suatu larangan, atau larangan-larangan Allah bisa jadi kita anggap sebagai suatu perintah. Jadi ketukar-tukar kalau kita tidak belajar agama. Bisa jadi kalau kita nggak belajar agama, yang baik kita anggap buruk,
dan yang buruk kita anggap baik. Bisa jadi seperti itu. Terutama kita berusaha untuk belajar tentang konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah apa? Ilmu yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Ya, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Kalau kita belajar tentang sholat, belajar tentang zakat, belajar tentang puasa, belajar tentang haji, ya, kenapa nggak belajar yang pertama? Ya, kenapa kita nggak belajar tentang dua kalimat syahadat? Kenapa kita nggak mau memahami konsekuensi-konsekuensi yang ada di balik kalimat syahadat? Dan syahadat itu ada dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Syahadat ini ternyata bukan hanya sekedar diucapkan. Pengucapan kita terhadap dua kalimat syahadat itu ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Ya, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terapkan. Karena jika kita tidak menjalankan konsekuensi ini, syahadat kita bisa jadi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi syahadat kita nggak sah. Ya. Konsekuensi dari kalimat syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita harus bertauhid kepada Allah. Ya. Berarti kita harus bertauhid kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ya. Kemudian konsekuensi dari kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, adalah hendaknya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam apa? Beragama. Ya, hendaknya kita mengikuti petunjuk beliau di dalam beragama. Ini adalah konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Yang tentu dari konsekuensi ini ada penjabaran yang sangat panjang. Ada penjabaran yang sangat luas. Ya, tapi paling tidak konsekuensi ini harus kita pahami. Bahwa konsekuensi dari kalimat syahadat yang pertama adalah tauhid, konsekuensi dari kalimat syahadat yang kedua adalah ittiba atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Ya. Nah, ini adalah ilmu syar'i yang paling penting untuk dipelajari oleh seorang muslim, yaitu mempelajari, memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dikehendaki olehnya. Surat Ibrahim ayat 27. Ya. Dan kalau kita melihat tafsir para ulama tentang firman-Nya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ini dijelaskan di dalam sebuah hadis, al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fadzalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yaitu jika seorang muslim ditanya di dalam kuburnya, lalu kemudian dia bisa berikrar bahwasanya aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, maka itu adalah tafsir dari firman Allah yang kita sebutkan tadi.
Ya. Jadi ini yang pertama, belajar. Kalau mau istiqomah, belajar agama. Dan belajar agama wajib bagi setiap muslim dan muslim. Ya. Karena kalau kita tidak belajar agama, gimana kita bisa istiqomah di dalam beragama? Ya. Gimana kita mau mengerti tentang aturan-aturan agama? Ya. Kalau kita nggak belajar agama, bisa jadi aturan-aturan agama itu kita lalaikan. Ya. Bisa jadi aturan-aturan agama itu kita sepelekan, kita abaikan, bahkan kita langgar. Bisa jadi seperti itu. Maka dengan belajar agama, kita tahu aturan. Ya. Dengan belajar agama, kita tahu agama. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara kiat agar kita bisa istiqomah adalah harus dekat dengan Al-Quran. Ya, harus dekat dengan Al-Quran. Dengan mengkaji Al-Quran, dikaji isi dan kandungan Al-Quran itu seperti apa. Kemudian begitu juga dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, hati kita itu bisa tenang. Rasa takut kita akan diganti dengan rasa aman. Kesedihan kita akan diganti dengan kegembiraan. Kalau kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Atau dengan menghafalnya. Dengan menghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi kehidupan kita. Ya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang, ya, atau Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seseorang tentang Rasulullah SAW, maka atas jawaban Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita berusaha untuk iltizam. Iltizam itu dengan istiqamah, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia sama, konsisten. Tapi yang kita maksud iltizam di sini, konsisten di sini adalah konsisten di dalam melakukan suatu amal. Ya. Artinya kita beramal itu jangan semangatnya musiman. Ya. Di dalam kita beribadah, semangatnya jangan apa? Kadang-kadang. Ya. Di dalam beramal, kita harus konsisten menjaga semangat beribadah dan beramal. Jangan beramalnya cuma musiman. Jangan beramalnya kadang-kadang. Kadang ngerjain, kadang ditinggalin. Ya. Atau bahkan seringnya, banyaknya malah justru apa? Ninggalinnya daripada ngerjainnya. Ya. Jangan seperti itu. Ini nggak disukain sama Allah. Kalau kita beramal dengan cara musiman tadi, baca Quran cuma di musim Ramadan, gitu ya. Kemudian sedekah cuma di musim Ramadan, gitu ya. Salat malam cuma di musim Ramadan aja. Sedangkan setelah Ramadan kita nggak beramal lagi, nggak baca Quran lagi, nggak sholat malam lagi, nggak sedekah lagi, nggak puasa lagi. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita beramal, tapi kadang-kadang, ya, kalau kita beramal tapi musiman, ini sesuatu yang nggak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bagaimana? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah itu, yaitu amalan dari seseorang, dari seorang hamba, yang paling disukai dan dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dikerjakan dengan terus-menerus. Meskipun sedikit. Karena kualitas suatu amal itu bukan dari kuantitasnya. Ya, bukan dari banyaknya kita beramal. Tapi sejauh mana kita bisa continue di dalam beramal. Itu kualitasnya sebuah amal. Ya. Selama kita bisa beramal dengan continue, meskipun dengan amalan yang sedikit, maka itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau kita beramalnya cuma kadang-kadang, gitu ya. Kalau kita semangat beribadahnya itu musiman,
Maka ini nggak jauh beda dengan orang-orang munafik yang mereka apa? Susah di dalam beramal. Hanya pada amalan-amalan tertentu saja mereka lakukan. Ya, hanya pada amalan-amalan tertentu saja mereka ya konsisten, sedangkan yang lainnya dikerjakan hanya sesekali saja. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis ya tentang sholat 5 waktu, bahwa sholat yang paling berat untuk orang munafik, athqalus salati 'alal munafiqin, sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat apa? Sholat Isya dan sholat subuh. Sholat Isya, sholat subuh. Kata Rasulullah, sholat yang paling berat buat orang munafik. Artinya orang munafik itu berat untuk mengerjakan sholat Isya dan sholat subuh. Dan bukan berarti mereka nggak sama sekali sholat Isya dan sholat subuh. Mereka ngerjain, tapi apa? Sesekali, kata para ulama. Ya, mereka ngerjain sholat Isya, sholat subuhnya hanya kadang-kadang saja. Karena berat buat mereka untuk mengerjakan sholat Isya dan sholat subuh. Kita jangan sampai seperti itu. Makanya amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan dengan konsisten. Itu adalah nilai kualitas suatu amal. Bukan dilihat dari kuantitasnya, banyaknya kita beramal, tidak, tetapi konsistensi kita di dalam beramal, itulah ya nilainya suatu amal yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi bulan Ramadan baru kemarin pergi gitu ya. Kita begitu semarak beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Maka jangan sampai setelah bulan Ramadan selesai, kita nggak puasa lagi. Masih ada puasa-puasa lain yang bisa kita kerjain. Apalagi puasa-puasa sunnah itu banyak dalam setahun. Ya. Apalagi kalau kondisi kita dulu banyak meninggalkan puasa wajib. Maka cara bertaubat kita kepada Allah, setelah kita memohon ampun kepada Allah untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada amalan wajib kita, caranya gimana? Memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu." Lihatlah kepada hamba-hambaku tersebut yang sering melalaikan salat, apakah mereka mengerjakan salat yang sunnah? Di mana salat yang sunnah itu fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada salat yang wajib. Ya, dan itu berlaku pada setiap amal-amalan yang wajib. Kalau kita ada kekurangan pada puasa yang wajib, cara menutupi kekurangannya adalah dengan memperbanyak puasa yang sunnah. Kalau kita pernah punya harta yang sudah mencapai batas zakat, kemudian kita tidak berzakat dan sudah berlalu waktu yang sangat lama, ya, maka cara bertaubatnya adalah kita memperbanyak sedekah. Kalau kita ternyata ada kekurangan-kekurangan pada ibadah haji kita, kalau kita sudah pernah haji, kemudian ada kekurangan-kekurangan pada ibadah haji kita, yang kalau kita ulangi haji kita nggak sanggup, kita nggak mampu. Mampunya cuma umrah, maka sempurnakan haji kita yang kurang itu dengan mengerjakan umrah. Begitulah seterusnya. Ya, jadi yang paling terpenting adalah konsisten di dalam beramal. Amalan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan dengan konsisten. Kalau kita mengerjakan suatu amalan hanya kadang-kadang saja, itu akan membuat kita tidak istiqomah di dalam beragama. Ya, kita akan gampang futur. Apa itu futur? Futur itu adalah malas setelah sebelumnya bersemangat. Itu yang disebut dengan futur. Yang di awal-awal kita hijrah semangat, ngaji, datang ke kajian, nuntut ilmu. Ya, lama-lama ketika sudah datang malas, akhirnya kita nggak pernah datang lagi ke kajian. Akhirnya apa? Ketika kita sudah futur, akhirnya kita semakin jauh dari agama. Kalau kita tidak segera bangkit dan kembali menguatkan niat kita, ya, kekeh untuk melawan rasa malas kita,
maka kita akhirnya seperti tadi Abdullah Al-Qasimi. Ya, kita akan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, terakhir, hendaknya kita berusaha untuk memilih teman yang baik. Ya, hendaknya kita berusaha untuk memilih teman-teman yang soleh dan solihah. Karena agama kita itu tergantung kepada agama teman kita. Bahkan menjadikan teman dekat adalah orang yang soleh, itu adalah merupakan kunci istiqamah. Ya, di antara kunci supaya kita bisa istiqamah adalah menjadikan orang yang soleh sebagai teman dekat kita, sahabat karib kita. Bukan berarti kita hanya bersahabat dengan orang-orang yang soleh, kemudian nggak boleh kenal sama orang lain, nggak boleh kenal sama orang yang misalnya belum apa namanya, belum konsisten di dalam beragama. Enggak, bukan seperti itu. Tapi teman dekat yang menjadi sahabat karib kita, yang kalau kita lihat dia, kita teringat untuk apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat karib. Sahabat sejati, sahabat terbaik adalah sahabat yang apabila kita melakukan kesalahan, dia akan mengingatkan kita. Dia akan menasehati kita. Sahabat terbaik, sahabat sejati adalah sahabat yang senantiasa mengingatkan kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sahabat yang mengajak kita kepada apa? Kemaksiatan. Tapi bukan berarti juga kita nggak boleh kenal sama mereka. Boleh kita berteman, berkumpul dengan mereka, tapi kita harus hati-hati. Siapa yang kita jadikan sebagai teman dekat, sahabat sejati dalam kehidupan kita. Maka dari itu, pepatah Arab mengatakan apa? As-sahibu sahib. Ya, as-sahibu sahib. Teman dekat itu pasti akan menarik temannya. As-sahibu sahib. Teman dekat itu pasti akan menarik temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Kemudian kata Rasulullah, maka perhatikanlah dengan siapa kamu berteman. Kata orang Arab, kalau kita ya berteman dengan atau bersahabat ketika menggembalakan hewan, ketika kita menggembalakan kambing dengan menggembalakan onta, itu ada perbedaan. Kata orang Arab apa? Kesombongan itu ada pada orang yang menggembalakan onta. Dan kesederhanaan itu ada pada orang yang menggembalakan kambing. Kalau berteman dengan hewan aja itu bisa memberikan pengaruh, apalagi ketika kita berteman dengan manusia. Ya. Apalagi kalau kita berkumpul dengan manusia. Kita itu tergantung dari mana kita berasal. Di mana kita berkumpul. Maka kita harus memperhatikan lingkungan kita dan siapa yang kita jadikan sebagai teman dekat. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama teman. Maka perhatikanlah dengan siapa berteman. Hadis riwayat Abu Daud. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan untuk kita supaya bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Sehingga kiat yang terakhir itu adalah kita berdoa kepada Allah. Ya. Minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama sekaliber Al-Hasan Al-Basri, berdoa dan selalu berdoa kepada Allah. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, berikan aku keistiqamahan. Sekaliber Rasulullah SAW saja minta keteguhan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling sering dibaca Rasulullah. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Apalagi kita. Karena hati kita itu yang menguasainya adalah Allah. Sehingga kita wajib untuk meminta keteguhan ya untuk hati kita di atas jalan yang benar, istiqamah di atas jalan yang lurus, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak? Mohon maaf lewat waktunya. Ya. Gimana?
Rukun Islam? Ya. Apakah? Ya. Intinya, 5 hal yang menjadi rukun Islam ini harus dipenuhi oleh seorang muslim. Namanya rukun. Rukun itu adalah yang paling inti. Yang jika tidak dibangun atau tidak dijaga, maka runtuhlah agama seseorang. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, 5 perkara itu adalah rukun Islam tadi. Ibaratnya kita megang botol ini ya dengan 5 jari kita. Ya. Kalau kita kurangi satu persatu pegangan jari kita ini, maka akan semakin lemah di dalam kita menggenggam botol ini. Ya. Dan rukun Islam ini saling berhubungan. Yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau seseorang meninggalkan rukun Islam ini dilihat. Ya. Kalau seseorang meninggalkan rukun Islam ini dilihat. Ketika dia misalnya meninggalkan haji atau meninggalkan puasa misalnya, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan misalnya, dilihat apakah dia tidak berpuasa karena malas, karena meremehkan, atau karena mengingkari kewajiban. Ya, jadi ada penjelasan yang detail tentang masalah ini. Kalau seseorang meninggalkan misalnya zakat, ya sebagaimana ini terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Ada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tapi bukan karena malas, bukan karena meremehkan zakat. Namun mereka tidak mau mengeluarkan zakat karena sebab apa? Mengingkari kewajiban zakat. Mereka menganggap bahwasanya zakat hanya berlaku ketika masih ada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Abu Bakar memerangi mereka. Tapi kalau seseorang nggak zakat, nggak puasa di bulan Ramadan, nggak haji ketika mampu, karena malas, karena meremehkan, ya ini tidak membatalkan keislamannya, namun merusak keislamannya. Kecuali sholat dan syahadat tentu. Tidak sedikit ulama yang bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia telah kafir keluar dari Islam. Ya, dia telah kafir keluar dari Islam. Ya, tapi permasalahan ini adalah permasalahan khilaf ya di antara para ulama. Yang paling terpenting dari rukun Islam itu adalah 2 yang pertama, yaitu syahadat dan sholat. Ya, dan sholat. Ya, ibaratnya tadi, kalau misalnya kita megang botol ini cuma dengan 1 jari, cuma syahadat aja, sholat enggak, zakat enggak, puasa enggak, haji enggak, percuma, enggak kuat Islam kita, agama kita enggak kuat. Maka 5 rukun ini saling berhubungan, dan 5 rukun ini adalah perkara yang harus dijaga dan dijalankan oleh seorang muslim. Adapun ketika seseorang ya dia meninggalkan salah satunya, ini ada rincian yang lebih panjang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup kajian kita untuk siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, salam dari saya. Nasallallahu salamatu wal afiyah wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.